Selamat sore Bapak. Sore, Dok. Silakan duduk. Perkenalkan saya Dr. Tegar, Pak dokter jaga pada hari ini. Kalau bertahu saya akan bicara dengan Bapak siapa? Arda, Oke, Bapak Arda, umurnya berapa Bapak? 24 tahun. 24 tahun. Pekerjaan sehari-hari? Mahasiswa Mahasiswa. Kalau bertahu alamat rumahnya di mana Bapak? di Banyuasri, Dok. Di Banyuasri Bapak, ya dekat berarti. Kalau bertahu Bapak ada keluhan apa dari sini? Ini, Dok, ada benjolan di sekitar paha kanan saya. Benjolan di kanan Pak, di paha kanan. Iya. Kalau bertahu lokasi tepatnya di bagian mana Bapak? Di bagian lipatannya, Dok. Di bagian lipatan paha Iya. kanan Bapak. Oke. Kalau bertahu sejak kapan Bapak mengalami benjolan seperti ini? Mungkin seminggu yang lalu, Dok. Seminggu lalu. Apakah benjolannya tersebut hilang timbul Bapak? Iya, Dok, hilang timbul. Hilang timbul. Biasanya yang memicu timbulnya benjolannya apa Bapak? Jadi benjolan ini muncul kayak ketika saya batuk, mengendap, dan juga mengangkat benda-benda berat. Oh, ketika Bapak melakukan aktivitas fisik berat ya Bapak? Iya. Oke. Apakah Bapak sebelumnya Bapak nggak pernah mengalami hal seperti ini Bapak? Tidak pernah, Dok. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya. Sebelumnya apakah Bapak bisa mendeskripsikan bagaimana benjolan yang Bapak alami itu? Untuk bentuknya sendiri itu agak runcing, Dok, di bagian ujung. Agak runcing di bagian ujungnya. Iya. Oke. Apa namanya Bapak? Apakah benjolan tersebut biasanya apa yang Bapak lakukan untuk mengobati benjolannya? Untuk selama ini sih belum ada, Dok. Belum ada. Belum. Oke. Baik, untuk melanjutkan diagnosis, sepertinya saya harus melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama ada finger test, Zeeman test, dan juga thumb test. Di mana finger test ini saya akan melakukan menekan menggunakan satu jari saya. Nanti yang Zeeman test ini sama seperti tadi, cuma menggunakan 3 jari, dan nanti thumb test menggunakan ibu jari. Bapak bersedia? Iya. Oke, karena Bapak bersedia, Bapak silakan untuk membuka celana Bapak ya, tapi Bapak tenang saja karena di dalam ruangan tertutup dan privasi Bapak terjaga. Iya. Oke, baik. Saya akan melakukan diagnostik untuk ke bed. Oke. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pertama-tama adalah inspeksi pada bagian area tubuh bagian bawah Bapak. Jadi di sini saya akan, Bapak karena sudah melepaskan pakaian, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu bagian daerah paha, bagian skrotum, bagian penis Bapak. Baik, jadi di sini saya tidak Bapak silakan untuk batuk terlebih dahulu. Oke. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dengan pada saat posisi Bapak berbaring ya. Oke. Baik, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu lagi kembali bagian daerah paha Bapak, bagian skrotum Bapak, bagian penis Bapak. Apakah ada kelainan? Bapak silakan untuk batuk. Oke. Oke, baik Bapak, jadi dari inspeksi yang saya lakukan tadi, saya tidak menemukan adanya kelainan-kelainan di bagian daerah paha Bapak, bagian skrotum ya, yang terlihat masih simetris, dan juga daerah pemakan bagian penis Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan beberapa tes, ya. Yang pertama adalah finger test. Jadi di sini pada saat melakukan finger test, saya akan pertama-tama melakukan reposisi pada bagian hernia Bapak untuk memasukkan kembali. Oke, ketika sudah direposisi, saya akan memegang bagian paha Bapak, dan bagi tangan kanan saya bagian dari telunjuk akan saya masukkan ke bagian sela di bagian samping skrotum Bapak, dan saya akan masukkan melalui saluran anulus externus Bapak melalui cincin anulus externus. Kemudian Bapak silakan untuk batuk. Oke, baik. Jadi di sini ketika melakukan tes finger test, saya teraba adanya benjolan di bagian ujung jari Bapak. Maaf, di ujung jari saya maksudnya. Yang ini menandakan Bapak terkena hernia inguinalis lateralis kemungkinan. Dan untuk menegakkan diagnosis kembali, saya akan melakukan tes lagi yang itu namanya Zeeman test. Di sini saya menggunakan 3 jari tangan kanan saya, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Maaf, sebelumnya saya akan melakukan reposisi kembali pada bagian pada bagian benjolan Bapak. Oke, selanjutnya saya akan menempelkan jari telunjuk saya di bagian anulus internus, bagian jari tengah saya di anulus externus, dan bagian jari manis saya di fossa oculi. Bapak silakan untuk batuk. Oke, ketika Bapak batuk, saya merasakan adanya teraba benjolan di bagian jari telunjuk saya. Yang ini menandakan Bapak kemungkinan besar terkena hernia inguinalis lateralis. Untuk menegakkan diagnosis kembali, saya akan melakukan satu tes lagi, yaitu namanya thumb test. Menggunakan ibu jari tangan kiri saya akan menempelkan di bagian anulus internus Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan reposisi juga pada bagian hernia, bagian tonjolan hernia Bapak. Oke, Bapak silakan untuk batuk. Oke, ketika Bapak batuk, saya tidak menemukan tidak teraba adanya benjolan
di bagian ibu jari saya dan saya tidak menemukan adanya kelihatan benjolan lain di daerah lain. Ini menandakan Bapak kemungkinan besar positif mengalami hernia inguinalis lateralis. Baik, sekian pemeriksaan dari saya. Untuk selanjutnya Bapak silakan untuk memakai pakaian Bapak kembali dan kembali ke meja yang tadi. Saya akan melakukan tindakan anestesi terlebih dahulu. Oke, Bapak silakan untuk duduk. Baik, jadi pemeriksaan dari tiga pemeriksaan tadi saya menemukan ada dari pemeriksaan yang saya lakukan dari finger test, saya menemukan di ujung jari teraba itu menandakan hernia inguinalis lateralis, dan juga pemeriksaan semen test itu teraba pada ibu jari saya atau jari kedua saya itu juga menandakan Bapak terkena hernia inguinalis lateralis. Dan pada saat ramen test itu tidak teraba, tidak terlihat ada benjolan, dan juga di daerah lain tidak adanya benjolan, itu berarti menandakan Bapak terkena hernia inguinalis lateralis. Baik Bapak, jadi Bapak di sini bisa saya diagnosis Bapak mengalami hernia inguinalis lateralis. Jadi di sini Bapak bisa untuk mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat, Bapak kurangi, dan juga hindari mengangkat beban yang berat terutama, dan juga Bapak mungkin bisa membeli celana khusus untuk orang hernia yang ada di apotek, mungkin Bapak bisa temui Bapak ya. Oke, nanti saya akan berikan obat. Ketika masih berlanjut mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, Bapak bisa datang ke sini atau mungkin datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja. Apa ada pertanyaan Bapak? Tidak ada, Dok. Oke, karena Bapak tidak ada pertanyaan, Bapak silakan untuk pulang dan semoga lekas sembuh Bapak ya. Baik, Dok. Terima kasih. Bapak.